Guys, satu lagi berita yang membanggakan iaitu untuk RI. Kenapa saya bilang begitu? Iaitu satelit nano yang diciptakan oleh sendiri anak bangsa Indonesia. Malahan bukan itu saja, ia adalah ciptaan daripada mahasiswa Indonesia sendiri guys. Bagaimana satelit itu dan bagaimana rupa bentuknya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu video daripada channel Indo Magazine. Sudah tidak asing lagi mendengarnya kan? Okey guys, sebenarnya judul yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu spek lengkap misi dan tujuan satelit nano buatan RI. Wow, sangat membanggakan guys. Kalau kita dengar apabila buatan anak bangsa, selalunya kita dengar tentang kaos, sepatu, mobil, motor dan alutsista militer, dan kali ini luar biasa kerana anak bangsa Indonesia sudah pun hebat dan bisa mencipta nano satelit yang beratnya lebih kurang 1,1 kilo saja guys. Bayangkan ya, kecil tetapi ia memang sangat berfungsi. Katanya fungsi nano satelit itu adalah dalam membentuk teks singkat. Katanya teknologi ini dapat dikembangkan untuk mitigasi bencana, kemudian pemantauan jarak jauh serta komunikasi darurat. Itulah fungsi nano satelit itu guys. Kita tahu nano satelit itu diciptakan oleh anak bangsa Indonesia, tetapi dia telah diluncurkan menggunakan iaitu roket daripada Elon Musk untuk meluncurkannya di luar angkasa. Enggak apa-apa guys, kita menggunakan peralatan ataupun roket Elon Musk untuk meluncurnya ke luar angkasa, tetapi satelit itu adalah buatan anak bangsa guys. Itu yang sangat membanggakan. Kalau dikatakan memang kita sudah pernah dengar nano satelit ini sudah biasa dibuat oleh mahasiswa di luar negeri, tetapi ini adalah nano satelit yang pertama dibuat oleh mahasiswa rakyat Indonesia sendiri ataupun anak bangsa Indonesia. Harusnya kita memang kena berbangga guys, kerana bukan mudah guys untuk mencipta teknologi begini, memakan masa yang bertahun-tahun. Katanya projek ini sudah dimulakan pada tahun 2016 lagi, dan pada tahun 2022 ini maka projek itu sudah berjaya oleh mahasiswa anak Indonesia sendiri dan kini dilancarkan baru-baru ini pada 27 November yang lalu menggunakan roket Elon Musk. So guys, tanpa basa-basi, sudah penasaran ya bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Cukup mantap. Datang dari satelit buatan anak bangsa Indonesia yang baru-baru ini diterbangkan ke orbit ISS, yaitu Stasiun Antariksa Internasional, dengan menaiki roket milik Elon Musk. Wow. Nah, lantas satelit apakah itu? Apakah fungsinya? Bagaimanakah spesifikasinya dan buatan siapa? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Wow. Yang tak kalah mantap. Satelit Ini datang Surya dari satelit nano karya anak SS-1 bangsa buatan Indonesia yang baru saja berhasil diterbangkan ke Stasiun Antariksa Internasional, yaitu ISS. Admin kutip lagi dari banyak sumber berita berikut, bos. Informasi ini pun diketahui melalui satelit SS-1 buatan RI sukses terbang ke ISS pakai roket Elon Musk. Guna roket Elon Musk, tetapi satelit itu adalah buatan anak bangsa Indonesia. unggahan dari akun Instagram Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dengan handle @BRIN_Indonesia. Diwartakan bahwa pada tanggal 27 November 2022 kemarin, tepat jam 2:20 subuh, satelit nano buatan Indonesia, yaitu Surya Satelit 1 atau disingkat SS-1, telah berhasil meluncur keluar angkasa menuju International Space Station atau ISS. Satelit Indonesia ini pun diantar ke ISS dengan menggunakan roket SpaceX Falcon 9 CRS-26, yaitu sebuah roket milik perusahaan penerbangan luar angkasa SpaceX milik Elon Musk. Maknanya satelit itu memang buatan anak bangsa, cuma di sini menggunakan satelit daripada Elon Musk untuk diluncurkan ke luar angkasa ya. Tapi yang membanggakannya itu satelit itu buatan anak bangsa Indonesia guys. Amerika Serikat. Nah, roket Falcon 9 CRS-26 ini pun sebenarnya sedang melakukan misi membawa muatan ke ISS, termasuklah diantaranya juga mengangkut satelit SS-1 buatan asli Indonesia ini, bos. Roket ini pun sukses diluncurkan setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan beberapa hari karena cuaca di Kennedy Space Center,
Florida, Amerika Serikat yang tidak mendukung. Oh, Nah, gitu ya. kini Begitu ya. pertanyaannya, satelit buatan siapakah ini? Apakah fungsi dan misinya, serta bagaimanakah spesifikasi lengkapnya? Ya. Simak videonya sampai habis, bos. Wah. Oke, masih dari sumber-sumber yang sama. Ide dan proyek pengembangan satelit nano ini pun diprakarsai oleh sekelompok mahasiswa Universitas Surya pada tahun 2016 silam. 2016 Tak lagi. sampai di situ saja, bos. Mereka pun kemudian berkolaborasi dengan tim insinyur dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, kemudian PT Pasifik Satelit Nusantara, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI, dan PT Pudak Scientific. Banyak ya. Tujuan dari proyek ini pun adalah untuk menjadi pionir dalam pembuatan CubeSat In pertama Indonesia dan menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk mendesain sendiri CubeSat yang memenuhi kriteria dan persyaratan Badan Antariksa. Satelit nano pertama yang dibuat oleh universitas di dalam negeri ini pun memiliki bobot 1,15 kg dan termasuk dalam kategori 1,1 berapa beratnya tadi guys? ini pun memiliki bobot 1,15 kg 1,15 kilogram ya. Oh, satelitnya. dan termasuk dalam kategori nano satelit karena Nano memiliki ukuran yang terbilang kecil, bos, alias Ya, mungil kecil. 1 dengan kilo dimensi lebih. ukuran 1U yaitu 10 cm kali 10 cm kali 11,65 cm. Secara detail, struktur satelit adalah aluminium anodized keras berwarna hitam. Dan di banyak Kecil. negara maju, sebenarnya desain satelit nano oleh siswa telah menjadi sangat umum, bos. Namun di Indonesia, ini merupakan prestasi yang luar biasa karena untuk pertama kalinya, anak muda Indonesia berhasil menciptakan satelit yang sesuai dengan spesifikasi dan diterima oleh stasiun luar angkasa internasional. Oh. Nah, Kalau di luar negara itu sudah umum lah untuk iaitu mahasiswa yang menciptakan satelit nano ni ya. Tetapi di Indonesia ini adalah kali pertama ya. Ini membanggakan untuk rakyat Indonesia ya. Lepas ini bukan kali pertama, pasti akan banyak lagi satelit-satelit yang akan diluncurkan di udara di angkasa lepas ini ya. Kerana kalau sudah kali pertama berjaya, pasti akan diikuti kali kedua, kali ketiga, kali keempat dan seterusnya. kemudian untuk misinya, Surya Satelit 1 atau SS1 ini adalah sistem pelaporan paket otomatis komunikasi yang mengorbit di Low Earth Orbit atau LEO. Satelit nano ini pun diperkirakan akan melintasi wilayah Indonesia sebanyak 4-5 kali sehari dan akan mengorbit pada ketinggian 400-420 km di atas permukaan bumi dengan inklinasi 51,7 derajat. Kemudian, dikutip dari situs LAPAN, misi 45 kali SS1 sehari, ya? ialah Automatic Packet Reporting System yang berfungsi sebagai media komunikasi via satelit dalam bentuk teks singkat. Teknologi ini pun dapat dikembangkan untuk mitigasi bencana, pemantauan jarak jauh, serta komunikasi darurat. Mantap, mantap, Komunikasi Jos. darurat boleh digunakan. Semoga dengan pencapaian ini, semakin banyak lagi anak-anak muda Indonesia yang mampu menciptakan satelit-satelit sendiri ya, bos. Sampai di mana nanti, Indonesia pun mampu mandiri dalam Ya, membuat satelit mandiri. nasional. Amin. Ya, ilah, ilah, Jadi bagaimana hebatnya. menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan Hebat, jangan guys. santuy Hebat. terus demi Indonesia maju. Salam Indomax Indo Magazine. Magazine. Guys, kita sudah pun mereaction tadi daripada channel Indo Magazine. Kata di sini, spek lengkap misi dan tujuan satelit nano buatan RI. Satu nano satelit yang berukuran agak kecil dan beratnya hanya 1 kilo lebih saja guys. Dan digunakan katanya untuk dalam membentuk teks singkat. Teknologi ini dapat dikembangkan untuk mitigasi bencana, kemudian pemantauan jarak jauh serta untuk komunikasi darurat. Bayangkan guys, kita tahu ketika meluncurkan satelit itu adalah menggunakan daripada roket buatan Elon Musk, tetapi satelitnya adalah buatan anak bangsa Indonesia sendiri guys, iaitu daripada mahasiswa daripada Indonesia sendiri. Bayangkan ya, kalau dikatakan daripada Indo Magazine tadi, katanya untuk mencipta satelit nano ini kalau di luar negeri sudah terbiasa mahasiswa yang membuatnya dan banyak sudah dibuat ataupun dicipta oleh anak bangsa daripada luar negeri, tetapi ini adalah nano satelit
yang pertama dicipta ataupun dibuat oleh anak bangsa Indonesia sendiri. Walaupun kali pertama guys, walaupun negara lain sudah buat dulu, tetapi kita harus bangga kerana kita lihat bagaimana mahasiswa anak bangsa Indonesia sendiri sekarang bisa sudah mencipta satelit, iaitu nano satelit. Dulunya mencipta alutsista, kaos, sepatu, bola dan bermacam-macam lagi. Tetapi sekarang ini di luar angkasa guys, di space, orang kata sudah ada buatan anak bangsa Indonesia sendiri. Itu yang kita banggakan guys. Lepas ini kita tidak tahu, mungkin lepas ini mungkin roket lagi, mungkin ada banyak benda-benda lagi yang akan diciptakan oleh anak bangsa Indonesia. Harus bangga guys. Saya pun dengar pun sangat bangga guys, walaupun saya hanya mereaksyenkan saja. Dan apa yang kita harus fikirkan di sini, semakin hari kita tahu mahasiswa ataupun pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita semakin bijak dan mereka akan terus lebih bijak lagi daripada kita. Dan apa buktinya sekarang guys, kita lihat bagaimana anak-anak muda banyak memberi idea-idea yang baik, banyak memberi sumbangan yang baik untuk memajukan negara ataupun memodenkan negara. Itu yang buktinya guys. Guys, memang luar biasa kalau anak muda sudah boleh mencipta iaitu nano satelit untuk kegunaan negara. Wow, luar biasa. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang menonton. Jangan lupa klik butang subscribe yang baru saja hadir. Jangan lupa guys, kerana itu tandanya teman-teman mendukung Brozul Channel. Dan juga saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap ngomong kepada teman-teman semua. Jangan lupa share, komen, like. Itu yang saya harapkan kepada teman-teman semua. Okey guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Bye-bye.